Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Tidak kerasa ya, sudah 9 hari ya. Kita masuk ke dalam babak akhir dari putaran pertama ya. Jadi Ramadan ini dibagi dalam 3 tahap ya. Yang pertama adalah awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat, awsatuhu maghfirah, tengahnya adalah ampunan ya. Jadi yang pertama ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya kita insyaallah akan mendapatkan rahmat darinya. Kemudian ya, bagi mereka yang bersungguh-sungguh di hari yang kedua, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Selain ampunan, maghfirah ya. Kemudian di hari yang putaran yang ketiga adalah itqum minan nar ya, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhirnya adalah pengampunan atau pembebasan dari api neraka. Masya Allah ya, sangat-sangat indah ya kalau seandainya kita bisa mendapatkan kesemuanya. Nah sekarang ini tidak kerasa kita sudah berada di akhir dari putaran pertama ini ya. Apa yang kita sudah lakukan, semoga yang kita sudah lakukan adalah amal-amal soleh demi amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal ya. Malu kita kalau seandainya kita keluar dari bulan suci Ramadan ini nggak jadi apa-apa ya. Dalam sebuah ungkapan ya, jadi makhluk itu ya, makhluk Allah itu berpuasa juga ya. Ada makhluk Allah namanya kupu-kupu ya, rame-rame ya. Dia juga punya yang namanya puasa ya. Awalnya rama-rama ini adalah ulat ya, ulat bulu ya, kerjaannya makan aja, makan ya. Terus kemudian membuat semua daun-daun itu jadi nggak bagus ya, bentuknya nggak jelas bentuknya karena dimakan sama si yang namanya ulat bulu ini ya. Tapi kemudian ada tahap di mana dia berubah ya, dia berpuasa ya, kemudian dia menjadi kepompong ya. Dia ikat dirinya dengan kuat sampai kemudian dia tidak mungkin lagi bisa keluar dari kepompongnya itu. Allah yang ngajarkan ya kupu-kupu seperti itu, sampai kemudian akhirnya di saat yang tepat kupu-kupu berubah bentuk, berubah nama ya. Bentuknya berubah dari ulat yang kecil seperti itu menjadi kupu-kupu. Kemudian berubah nama, yang satunya ulat kemudian jadi kupu-kupu. Berubah cara hidup ya, yang tadinya merayap menjadi terbang ya, bebas. Berubah makanan, yang tadinya daun jadi madu gitu ya. Berubah sifat ya, yang tadinya ya dia ngerusak ya, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang bermanfaat ya Allah ya. Mudah-mudahan kita puasanya menjadi puasanya kupu-kupu ya, dari ulat menjadi kupu-kupu ya. Jangan sampai kita menjadi puasanya ular ya. Puasanya ular ini berpuasa juga ya. Saat dia makan yang banyak ya, kemudian setelah itu dia berpuasa ya. Nah pas berpuasa yang dilakukan adalah dia ganti kulitnya, dia cuma ganti kulit aja. Setelah itu nggak ada yang berubah ya, cuma ganti kulit ya. Setelah itu sifat sama, nama sama, gaya hidup sama gitu. Menakutkan juga gitu ya bagi sebagian orang, walaupun pastinya ada manfaat Allah ular ini gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau jadi puasanya apa nih? Puasanya kupu-kupu atau puasanya ular ya? Kalau puasanya kupu-kupu berarti setelah bulan suci Ramadan kita berubah segalanya ya. Kita berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih
santun, jauh lebih sopan, kata-katanya menjadi kata-kata yang menyejukkan, adem, ya, kemudian juga akhlaknya menawan, kemudian orang suka dengannya, ya, kan kupu-kupu suka ya, sementara ulat bulu kan menakutkan gitu ya. Ya, insya Allah ya, keluar kita menjadi puasanya kupu-kupu, jangan sampai kita menjadi puasanya ya, puasanya ular ya, yang nggak berubah gitu sifatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita membahas materi yang tadi pagi sudah dibahas oleh Ustadz Muhni ya. Ustadz Muhni tadi membahas tentang apa yang dibahas Ustadz Muhni, mengenal surga dan kenikmatannya. Ya Allah ya, siapa yang mau ke surga angkat tangan ya. Kita semua insya Allah mau ke surga ya. Puasanya kupu-kupu Pak Nas. Iya, ayo sama-sama bareng-bareng ya, kita jadi puasanya kupu-kupu. Puasanya kupu-kupu. Amin. Tadi sudah dibahas ya oleh Ustadz Muhni, surga adalah suatu tempat yang sangat indah dan diliputi berbagai macam kenikmatan luar biasa. Yaqulullahu ta'ala ya, adatul ibadi as-salihin ma la ainun ra'at. Ya, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, yang mata gak akan pernah bisa melihatnya sebelumnya ya. Mau seindah apapun semua yang kita udah pandang sekarang, surga jutaan kali lipat lebih indah ya. Jutaan kali lipat lebih indah. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah semerdu itu didengarkan apa-apa yang ada di dalamnya ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Artinya imajinasi manusia sehebat apapun gak akan pernah bisa membuat yang namanya surga itu. Ya Allah ya, luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan surga Allah. Dan hidup kita ya antara surga dengan dunia ini ya seperti ya ini, seperti mencelupkan air ya, mencelupkan tangan di air ya. Ketika dicelupkan itu tangannya, ketika diangkat tetesan, itulah dunia. Sementara gitu ya, surga ini jauh lebih nikmat ya. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan di laut. Itulah dunia ya. Saya nggak terlalu detail karena tadi sudah dibahas dengan baik sekali oleh Ustadz Muhni, walaupun tadi sinyalnya putus sambung ya, tapi insya Allah ya. Sabar, tadi saya lihat ada yang sabar gitu ngajinya ya. Perhiasan penghuni surga itu terdiri dari emas, mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutra ya. Emasnya jutaan kali lipat lebih indah, mutiaranya jutaan kali lipat lebih bagus ya. Kemudian sutranya ya jutaan kali lipat lebih halus daripada yang ada di dunia. Makanan dan minuman berbagai macam jenis, terserah apa saja ya. Penghuni surga benar-benar dimanjakan. Piring-piring dan gelas-gelas mereka saja terbuat dari emas. Di samping peralatan emas ada pula peralatan yang terbuat dari perak dan kristal ya. Masya Allah, indah sekali. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan berbuat kebajikan ya, bahwa untuk mereka jannatun tajri min tahtihal anhar ya. Masya Allah. Oke. Berikutnya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ini sungainya ya. Tadi kita hidup rukun ya. Nah, siapa ahli surga? Ahli surga itu adalah yang ya hatinya bersih, lisannya fasih, wajahnya cerah, tangannya gemar sedekah ya. Hatinya bersih, lisannya fasih, wajahnya cerah. Kita bacakan ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Masya Allah, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannat, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang paling luas rumahnya di muka bumi ini? Katakan misalnya luasnya 10 hektar ya. 10 hektar. Di surga luasnya untuk satu orang seluas langit dan bumi. Ya Allah, ya. Bumi, ya. Mataharinya juga punya, Uranus, Jupiter, Mars, ya. Semua dapat, ya. Bahkan seluruh, ya, langit untuk satu orang saja. Ya Allah, gede banget surga ini, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua masuk surga ini, dan Allah memerintahkan kita untuk bersegera, ya. Wasari'u, bersegeralah kamu, ya. Yuk sama-sama kita ngejar gitu, ya. Bersegera untuk menuju ampunan Allah, ya. Kalau untuk urusan dunia mah ya kita jalan aja dapat, ya. Tapi kalau untuk urusan surga, ya, itu kita harus berusaha, ya. Sekuat tenaga, bersegera, ya, sesegera mungkin untuk menuju ke surga, ya. Ini katanya suara saya pelan, bentar ya. Coba saya atur ulang lagi, ya. Ya, Masya Allah, ya. Bagi orang-orang yang seperti ini akan dapatkan surga yang luar biasa, indah sekali. Sekarang surganya mau yang mana, ya? Pernah suatu saat ada seorang hamba, ya. Seorang hamba yang dia sepanjang hidupnya merasakan nikmat. Sepanjang hidupnya merasakan nikmat. Nggak pernah merasakan, ya, susah atau nggak mudah, ya. Bahkan tertusuk duri aja nggak pernah, ya. Nggak pernah tertusuk duri. Ya, ada yang nanya aplikasi Qur'annya apa, ya. Aplikasi Qur'annya namanya Quran Majid. Cari aja di ini internet, Quran Majid, ya. Jadi ada seorang hamba yang sepanjang hidupnya nikmat, lahir dari keluarga kerajaan, ya. Kemudian hidup dengan dayang-dayang, ketika besar, ya, dia mendapatkan kuda terindah. Kemudian menikah dengan tuan putri yang paling cantik di seluruh kerajaan, ya. Kemudian di akhirat ditakdirkan masuk neraka. Masya Allah, ya. Sepanjang hidupnya tuh, pokoknya dia nggak pernah susah walaupun tertusuk duri. Tapi di neraka, ya, di akhirat dia masuk neraka. Baru sedetik masuk neraka, ditanya kepada hamba itu, wahai hamba, ya, bagaimanakah dunia? Apa kata si hamba ini? Dunia? Apa itu dunia? Aku nggak kenal dunia. Sepanjang hidupku penderitaan. Bayangkan,
sepanjang hidup dia nikmat ya, tapi baru sedetik masuk neraka dia katakan aku udah nggak kenal lagi sama dunia. Dia udah nggak kenal lagi, udah insomnia gitu ya. Udah nggak kenal sama dunia. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya adalah penderitaan, baru sedetik masuk neraka. Tapi ada seorang hamba yang kedua, sepanjang hidupnya dia sengsara. Ya. Lahir dari keluarga yang fakir miskin. Kemudian ya makannya ya hanya 1-2 butir ya nasi tiap hari ya, gandum yang paling keras, roti kasar ya. Dia nggak pernah mendapatkan kenikmatan lebih dari itu ya. Kemudian diuji lagi ya, dikejar-kejar, dijadikan budak ya, dipukul-pukul dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya ya dia meninggal dunia dalam keadaan fakir miskin yang menderita. Tapi di akhirat ditakdirkan masuk surga. Baru sedetik masuk surga. Baru sedetik masuk surga dengan kenikmatan yang sebegitu indahnya. Sedetik nih. Kemudian ditanya sama Allah, wahai hamba, apa itu dunia menurut kamu? Diwawancara gitu ya. Menurut kamu tuh dunia apa? Hah? Dunia? Apa itu dunia? Aku gak kenal dunia, karena hidupku sepanjang hidup adalah kenikmatan. Ya Allah, baru 1 detik masuk surga. Ya Rabb ya. Maka ya betapa beruntungnya orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semoga kita semua masuk ke dalam surga Allah. Kita baca lagi Al-Quran sebelum masuk ke tamu saya ya. Quran yang sangat indah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keindahan dalam surat ini ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم.
Masya Allah. Maka nikmat Rabbmu yang mana yang engkau dustakan? Bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, diberikan kepadanya 2 surga. Fabi ayyi, maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Kedua surga itu punya pohon-pohon dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Seakan bidadari-bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Allah. Maka nikmat Rabbmu yang mana yang engkau dustakan? Nanti di akhir, di ujung materi ya, saya akan bacakan sisanya ya, bacakan sisanya. Indah banget ini. Sampai ada seorang anak di zaman dulu ya, ulama itu menyaksikan, dia menangis. Ya, ketika dipanggil sama ibunya, katakan namanya Ahmad ya, Ahmad, enggak nyaut ya, Ahmad, enggak nyaut. Itu di dalam kamar gitu, sampai 3 kali, Ahmad, enggak nyaut juga. Kemudian akhirnya digedor-gedor sama ibunya. Ketika dibuka, ternyata sang anak sedang mencucurkan air mata, menangis kepada Allah. Ya. Makanya orang dulu itu kalau dipanggil 3 kali sama orang tua nggak panggil ya durhaka. Tapi ini kenapa si Ahmad nggak nyaut-nyaut? Ternyata keasyikan dia dalam merenungi surat Ar-Rahman membuat telinganya tuli. Membuat telinganya tidak bisa mendengar apapun kecuali dia terlingkupi dengan keindahan surat Ar-Rahman. Ya Rabb, ya. Baru surat Ar-Rahmannya aja udah gak bisa dengerin suara ibu. Bagaimana lagi nanti kalau sudah menyaksikan surganya? Kenikmatan dunia sudah tidak lagi sedikit pun ya dirasakan. Ya, nikmat dunia cuma setetes, sementara nikmat akhirat, nikmat surga seperti lautan yang luas. Ini baru baca surat Ar-Rahman aja, udah tuli, udah gak bisa dengar itu. Suara ibu gak kedengeran. Bayangkan ya, itu anak ya, dikisahkan dalam sebuah kitab itu ya, umurnya sekitar 10 tahunan ya, masih kecil. Bagaimana kita ya yang sudah berkali-kali ya ketemu Ramadan tapi masih belum rindu juga sama Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.